Hanya dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Bumi Gorong Sambilan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Januari 2021. Dugaan pipa gas OTP bocor, 5 orang meninggal. Dugaan kebocoran pipa gas perusahaan panas bumi yang terjadi di Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi pada Senin 25 Januari 2021 mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Kelima korban merupakan warga Desa Sibanggorjulu. Selain korban meninggal, dari informasi yang diperoleh Start News di lapangan, puluhan korban lainnya juga harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan. 5 korban meninggal, warga nilai OTP tidak peduli. Pasca terjadinya kebocoran gas H2S milik perusahaan Geothermal Power atau OTP pada Senin 25 Januari 2021 yang mengakibatkan 5 nyawa melayang dan puluhan lainnya terpaksa dirawat intensif, warga Desa Sibanggorjulu melampiaskan kekecewaan dengan melempari minibus milik perusahaan. Masyarakat meluapkan amarah karena menilai perusahaan tidak terlalu peduli dengan keadaan para korban. Selain itu, masyarakat juga menilai perusahaan lalai dengan tidak memberitahu masyarakat secara maksimal terkait kebocoran gas. Akibatnya banyak warga yang tetap melakukan aktivitas di lokasi kebocoran sehingga menghirup gas H2S tersebut. Polres Madinah amankan 570 kg ganja dari 3 tersangka. Satuan Res Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil mengamankan 570 kg ganja dan membekuk 3 tersangka. Penangkapan ini bermula dari hasil intaian Porsel Polres Madinah selama 15 hari. Kapolres Madinah AKBP Horestua Silalahi SIK MSI saat rilis pers di Mako Polres Madinah Penyambungan Utara Selasa 26 Januari 2021 menyampaikan penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat. Kemudian Kasat Res Narkoba AKP Manson Nenggolan melakukan penyelidikan selama 15 hari mulai dari tanggal 8 sampai 22 Januari 2021. Aktivitas menelan korban jiwa, Kementerian ESDM hentikan sementara kegiatan PT SMGP. Buntut pembukaan keran tabung mengandung gas beracun H2S yang mengakibatkan tewasnya 5 warga Desa Sibanggor, Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui Direktur Panas Bumi, Ida Nuriatin Pinahari pada Selasa 26 Januari 2021 menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan PT SMGP di lapangan. Selain menghentikan aktivitas PT SMGP, Kementerian ESDM melalui Inspektur Panas Bumi dijadwalkan pada hari Selasa akan bertolak ke Mandailing Natal untuk melakukan investigasi insiden yang menewaskan 5 orang tersebut. Ketua Praksi PKB Madinah, peristiwa di Sibanggorjulu harus diusut. Ketua Praksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Edi Anwar Nasution mengatakan perusahaan OTP atau SMGP harus bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden yang terjadi di lingkup perusahaan. Insiden yang menewaskan 5 orang itu disinyalir akibat kelalaian atau kecerobohan pihak perusahaan, sementara beberapa orang lainnya dalam kondisi lemah. Edi Anwar menyampaikan semua peristiwa ini harus diusut dan perusahaan OTP atau SMGP harus bertanggung jawab sepenuhnya atas musibah yang terjadi. OTK rusak gedung SMP Negeri 2 Muara Sipongi, Kepala Dinas Pendidikan Madinah minta kepolisian tangkap pelaku. Gedung SMP Negeri 2 Muara Sipongi di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal dirusak orang tak dikenal atau OTK. Selain merusak ruangan, OTK juga mengobrak-abrik ruang laboratorium dan memecahkan seluruh kaca jendela sekolah. Kondisi sekolah tersebut diketahui pada Selasa 26 Januari 2021. Kepala Dinas Pendidikan Madinah Haji Ahmad Gongmatua yang mengetahui perusakan gedung sekolah tersebut langsung turun ke lokasi. Melihat kondisi sekolah, Gongmatua berharap kepada kepolisian untuk mengusut dan menangkap pelaku perusakan gedung tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terima penghargaan LPPD. Kabupaten Mandailing Natal menerima piagam penghargaan atas hasil capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD tahun 2018 dengan skor 2,71 dan status kinerja sangat tinggi. Penghargaan tersebut diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen Jenderal Otonomi Daerah Dr. Andus Akmal Malik MSI. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Ismet Rangkuti menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, capaian ini disusun tahun 2019 untuk LPPD tahun 2018 dan hasilnya dikeluarkan pada tahun 2020.
Bupati Madinah serahkan SK Perhutanan Sosial kepada 7 kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan surat keputusan atau SK Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada 7 kelompok tani di Mandailing Natal. Penyerahan SK tersebut langsung dilakukan Bupati Madinah Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Adapun ketujuh kelompok tani di Kabupaten Mandailing Natal yang menerima SK Perhutanan Sosial, yaitu kelompok tani Hutan Maju 1 Kecamatan Penyambungan seluas 78 hektar, kelompok tani Hutan Maju 2 seluas 18 hektar dan 60 hektar untuk Desa Banjar Lancat, kelompok tani Hutan Subur Tani Desa Aiknabara seluas 67 hektar, kelompok tani Hutan Ingin Maju Desa Huta Bangun seluas 93 hektar, dan kelompok tani Sahata Jaya 1 Kecamatan Batang Natal seluas 103 hektar, Desa Ampung Julu, dan kelompok tani Antung Jaya di Desa Tarlola. Sidang di MK, kuasa hukum Suka minta Dahwin didiskualifikasi. Sidang sengketa Pilkada Madinah digelar MK pada Rabu 27 Januari 2021. Sidang dihadiri oleh pemohon Haji Muhammad Jakfar Suhairi dan pihak termohon KPU Kabupaten Mandailing Natal. Kuasa hukum pasangan Haji Muhammad Jakfar Suhairi Atika Azmi Utami Nasution, Adi Mansar, yang didampingi Suhairi usai persidangan kepada wartawan menyampaikan pihaknya meminta hakim mendiskualifikasi pasangan Dahlan Aswin. Selain mendiskualifikasi pasangan Dahlan Aswin, pihaknya juga meminta KPU menggelar pilkada ulang di Kabupaten Mandailing Natal. Radio Berita Madinah.